الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوان الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم yang ana cintai dan hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa kitab beliau, di antara Irsalah At-Tabukiyah dan Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, mengatakan an-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua macam. Yang pertama, ni'matun yang muqayyadah, yang terbatas, sebatas di dunia. Dan yang kedua adalah nikmat yang mutlak, nikmat yang sempurna, ia nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Adapun nikmat yang muqayyadah, kata beliau, maka seperti harta benda, anak keturunan, dan berbagai nikmat dunia yang lainnya. Fahiya yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salih wal fasiq. Nikmat yang muqayyadah, nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang kafir, yang mukmin, yang saleh, dan kepada hamba yang fasik sekalipun. Adapun nikmat yang mutlaqah, nikmat yang sempurna, maka kata beliau adalah nikmat tauhid atau Islam dan nikmat as-sunnah. Kata beliau, inilah dua nikmat yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kita untuk bergembira, berbahagia, karena ia lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus: qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita, katakanlah kepada para sahabatnya saat itu secara khusus, dan kepada siapa saja yang datang setelah mereka, dan Allah berikan kepada mereka nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Katakanlah kepada mereka dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bahagia, karena yang demikian itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga
daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, laqad tadarat aqwalul mufassirin minas salaf fi anna al-murada bihima ni'matut tauhid aw al-islam wa ni'matus sunnah, atau kama qala. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir salaf bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, di mana kita diperintahkan untuk bangga, gembira, bahagia karenanya, dan bahwa ia lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia, adalah nikmat tauhid, nikmat Islam, dan nikmat as-sunnah. Karena kata Imam Al-Barbahari di awal-awal kitab beliau Syarhus Sunnah, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang sesungguhnya itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang Allah inginkan. Islam yang Allah Jalla wa'ala inginkan di dalam firman-Nya, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam yang sesuai dengan as-sunnah. Islam yang Allah Jalla wa'ala maksud di dalam firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Dan kelak di hari kiamat nanti dia akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Adalah Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Jangan dikomentari, jangan diupdate atau diupgrade. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Nabi SAW setelah jelas bagi ia petunjuk, dan mengikuti selain jalan yang kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka para sahabat Nabi SAW, maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling. Dan ini sunnatullah. Tiada seorang pun yang meninggalkan kebenaran setelah ia mengetahuinya, kecuali semakin hari dia semakin sesat, semakin jauh, dan semakin aneh ucapan dan prinsipnya dalam beragama. Dan kelak kami akan menyeret dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Apabila kita melihat jumlah manusia di dunia ini, yang sebagian orang menyebutkan kurang lebih 7 biliar ya. Miliar apa di sini? Biliar. Hah? Biliar. Hah? Biliar. Hanya 7. Dan yang beragamakan Islam hanya 1 miliar. Itu yang tertulis sebagai orang muslim. Nah, miliar apa tadi? Miliar ya? Nah, dari 1 miliar kaum muslimin ini yang benar-benar menjalankan Islam dengan sunnah Nabi SAW, mereka mayoriti atau minoriti? Minoriti. Nah, pantaslah Allah mengatakan tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kepada mereka yang telah diberikan nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnah Rasulullah SAW, falyafrahu, kata Allah. Katakan kepada mereka agar mereka gembira, bahagia, bukan malah sedih, bukan malah menyesal. Kenapa cepat sangat anak ketemu sunnah? Kenapa cepat sangat anak tahu riba haram? Dan anak belum beli rumah, belum beli ini, belum beli itu, cepat sangat tahu ini haram, itu haram. Allah katakan falyafrahu. Seharusnya dia gembira, bahagia, bukan malah kecewa, sedih. Kenapa cepat sangat tahu sunnah? Kenapa cepat sangat tahu ini haram, itu haram, sedangkan anak belum punya ini, belum punya itu. Kemudian Allah katakan bahwa nikmat Islam dan sunnah yang Allah berikan kepada mereka
itu jauh lebih mahal daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Seandainya kita mati dalam keadaan kelaparan, mati kehausan, mati telanjang karena nggak punya pakaian, tetapi kita mati membawa Islam dan sunnah di dalam dada-dada kita, maka sungguh kita mati dengan membawa sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isi. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di hari kiamat. Ini muqaddimah yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Sini bukan jamaah ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita Indonesia biasanya jamaah. Di sini tuan-tuan, puan-puan ya, atau jamaah juga? Jamaah kaum muslimin. Baik, ini muqaddimah yang pertama. Yang kedua, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, apabila kita telah mengetahui bahwa nikmat yang paling mahal dan paling berharga dari Allah kepada hambanya adalah nikmat Islam dan as-sunnah, maka ketahuilah tiada nikmat yang lebih besar, yang lebih mahal dan lebih berharga setelah nikmat Islam dan as-sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat tidak akan pernah kita raih tanpa ilmu agama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dan ini satu-satunya hadis beliau dalam Sahih Bukhari. Infaraja bih radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum," atau kama qala. Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, tidak punya semangat untuk ilmu agama, tidak mau berkorban berjuang untuk ilmu agama, tidak mau menyisihkan waktunya untuk ilmu agama, tetapi untuk dunia dia punya waktu, dia siap libur, nggak masuk dawam, nggak masuk kerja, lepas dari suatu komitmen untuk nonton MotoGP dan yang lain-lainnya, tapi untuk ilmu agama, anak komitmen lah hari ini Ustadz, ini hari kerja dawam, ya, hari Isnin, hari Ahad baru panjang, subhanallah. Padahal suatu kajian terkadang cuma setahun sekali. Ustadz datang melewati beberapa negara, naik turun pesawat berjam-jam, meninggalkan istri, anak-anaknya, keluarganya, pekerjaannya. Kemudian sebagian kita datang, saya hari ini tak bisa free lah, ya, saya hari ini ada dawam, ada pekerjaan lah. Padahal kajian belum tentu sekali dalam 1 tahun. Nah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, orang yang dijauhkan dari ilmu agama adalah orang yang paling merugi di dunia ini. Nah, hadis Nabi SAW yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita diletakkan di majelis ilmu agama oleh Allah, berarti kita adalah orang yang Allah cintai, Allah inginkan kebaikan untuknya. Dan apabila kita melihat diri kita jauh dari ilmu agama, jauh dari majelis, dan jauh dari orang yang berilmu, maka kembalilah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, karena itu menunjukkan Allah murka kepada kita. Karena Allah marah, murka kepada kita disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga Allah jauhkan kita dari ilmu agama. Karena sebagian orang ketika dia pergi jauh dari majelis ilmu agama, dia menyangka bahwa dirinya lah yang meninggalkan ilmu agama. Padahal sejatinya Allah yang membuang dia jauh-jauh dari majelis ilmu agama, karena hatinya yang terlalu kotor dengan dosa-dosa yang belum dia taubat darinya. Tetapi syaitan membuat kita ketika kita jauh dari majelis ilmu agama, kita merasa kita yang meninggalkan majelis ilmu agama. Seolah-olah majelis ilmu agama yang perlu kepada kita. Padahal sejatinya Allah yang membuang kita dan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama, karena Allah sedang murka kepada kita.
Karena kalau Allah nggak murka sama kita, pastilah Allah letakkan kita dekat dengan ilmu agama. Itu kaedahnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan tanpa ilmu agama, kita tidak akan pernah sampai ke surga Allah. Enggan menuntut ilmu agama, maknanya enggan dituntun sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, siapa perjalanan yang paling jauh menempuh ke sini? Siapa? Hah? Siapa? Hadatul. Berapa jam dari sini? 8 jam. Naik mobil. Subhanallah. Nah, anak kira anak yang paling jauh, rupanya dia lebih jauh ya. Anak cuma Aceh 1 jam 30 menit. Dari Kuala Lumpur sini 3 jam. Berarti 4 jam 30 menit. Ya, ini lagi jauh nih. 7 jam ya, Masya Allah. Ini berita gembira dari Nabi untuk kita semua. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, ikhlas karena Allah. Apa berita gembiranya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam pembahasan Kitabul Ilm, dalam bab yang berjudul Ar-Rihlah dalam menuntut ilmu agama, beliau menyebutkan bahwa Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, ayahnya juga seorang sahabat Nabi, melakukan perjalanan sebulan penuh lamanya, berjalan kaki, hanya demi satu hadis Nabi yang ingin beliau dengarkan langsung dari Abdullah bin Unis. Abdullah bin Unis adalah sahabat Nabi, tetapi Jabir bin Abdullah lebih afdal dari beliau dari sisi ilmu dan lebih duluan menuntut ilmu. Dia lebih duluan masuk Islam. Jabir sahabat, ayah beliau Abdullah juga sahabat. Dan satu hadis yang ingin beliau dengarkan langsung dari Abdullah bin Unis sudah sampai kepada beliau. Hanya saja beliau ingin mendengarkannya langsung dari mulutnya Abdullah bin Unis yang telah mendengarnya langsung dari mulutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela menempuh sebuah perjalanan sebulan penuh lamanya. Tadi kita yang paling lama berapa jam? 7 jam. Belum ada kan dari jamaah yang menempuh perjalanan ke sini sebulan lamanya. Dari sebulan yang lalu udah jalan ke Sabah. Belum ada. Subhanallah, ulama dahulu. Padahal mereka sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Ya. Kita bukan sahabat. Ya. Kita bukan sahabat, anak sahabat bukan, tapi terkadang malah malas-malasan menuntut ilmu agama. Maka jamaah ini dimuliakan Allah, selama kita masih dekat dengan ilmu agama, berarti Allah masih sayang sama kita. Ya. Berarti kita masih dekat dengan pintu-pintu keselamatan, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian muqaddimah yang ketiga sebelum kita membaca isi kitab, bahwa ini ana ingin menyampaikan bahwa ikut sertanya ana dan duduk di depan ikhwan wal akhwat saat ini bukan karena ana selevel dengan Ustadz Wahban, bukan juga karena ana selevel dengan Ustadz guru kita Abu Fairuz. Sungguh mereka berdua telah berdakwah dan ana belum tahu apa itu tauhid dan apa itu sunnah. Nah, akan tetapi ana berada di atas kursi ini saat ini dalam rangka seorang murid menemani gurunya dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu agama. Bukan sebagai seorang teman, apalagi seorang yang selevel dengan levelnya dalam menyebarkan ilmu agama. Ini semuanya dalam rangka menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan di atas ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan di antara kalian. Nah, sungguh Harun telah pergi bersama Musa berdakwah ke Firaun, tetapi bukan berarti Harun selevel dengan Nabi Musa. Demikian juga pada kesempatan kali ini, ana datang dengan Ustadz Abu Fairuz dan di sini ada Ustadz Wahban, bukan berarti ana selevel dengan mereka.
Bahkan posisi ana adalah sebagai murid mereka, bahkan tidaklah mereka bahkan mereka telah berdakwah mengajak kepada tauhid dan sunnah di saat ana belum mengenal apa itu tauhid dan apa itu sunnah. Tetapi kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah Jalla wa Ala memberkahi majelis dan pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita semua dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku. Mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malaikah. Pernah ada seseorang melakukan sebuah perjalanan, maka di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat tersebut berkata kepadanya, ya fulan aina turid? Wahai fulan, nak kemana engkau? Maka dia menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Aku nak berkunjung kepada saudaraku yang ada di daerah ini. Jawab dia. Maka malaikat tersebut kembali berkata kepadanya, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena keuntungan dunia yang engkau inginkan darinya? Maka dia menjawab, la, ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali bukan. Aku mengunjunginya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala jamaah kita tidak bertemu dan berkumpul pada kesempatan kali ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, karena Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita. Nah, tidak ada hubungan nasab antara saya dengan Ustaz Wahban, tidak ada hubungan nasab antara saya dengan Al-Ustaz Abu Fairuz, Ustaz Wahab, ya, dan juga tidak ada hubungan nasab antara saya dengan jamaah sekalian. Ya. Bahkan mungkin tidak lebih dari 5 orang yang anak kenal di sini, yang sudah pernah jumpa sebelumnya, maksudnya Ustaz Abu Fairuz, Akhuna Amir, Bang Tajudin, cuma 3 orang berarti. Tetapi kita bisa bertemu dan berkumpul. Anak dari Aceh naik turun pesawat, perjalanan begitu panjang, begitu jauh. Kenapa? Karena ada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam dada-dada kita. Makanya kata Imam Asy-Shinqiti dalam tafsir beliau Adwaul Bayan, ketika beliau menjelaskan firman Allah dari surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kalian kepada sesuatu yang aqwam, lebih sempurna, lagi kuat, lagi baik. Kata beliau, di antara buktinya adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran jauh lagi sempurna, lagi erat, lagi bagus daripada persaudaraan di atas nasab semata. Terkadang saudara sekandung, seayah, seibu,
tinggal sekampung sama kita. Ya. Sebulan tak jumpa, kita tak rindu. Kenapa? Karena memang dia seperti Abu Nawas gaya hidupnya. Yang ini enggak sholat, yang itu sholat tapi tak puasa dan sebagainya. Tetapi teman yang ada hubungan nasab, tetapi ada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah di dalam dadanya, sehari tak jumpa, kita boleh rindu. Ya kan? Sehari tak jumpa, kita boleh rindu. 2 hari tak ada kabar, kita boleh resah, risau. Tapi sebulan tak jumpa saudara kandung, terkadang kita tak risau. Nah, itulah pengaruhnya Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang lagi kuat, yang lagi sempurna. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan ma baqiyat min ladzati dunya illa min thalath. Tiada yang tersisa dari kelezatan dunia kecuali hanya beberapa hal saja. Di antaranya liqaul ikhwah fid din. Bertemu dengan saudara-saudara yang seagama, seaqidah, seprinsip dalam beragama. Oleh karenanya Hasan Al-Basri, seorang ulama dari Basrah di masa tabi'in, min sighari tabi'in. Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya ahlas sunnah, tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai pengikut sunnah Nabi SAW, hendaknya kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling memaafkan, saling bahu membahu, karena kalian adalah kaum minoriti sepanjang masa. Ini sudah beliau ucapkan dan beliau di masa tabi'in, di masa tabi'in. Padahal di masa Imam Ahmad saja di abad ketiga Hijriah, majelis Imam Ahmad itu terkadang dihadiri oleh 40.000 penuntut ilmu dan semua mereka ulama. Ya. Lalu bagaimana kalau Hasan Al-Basri hari ini hidup di masa kita? Hah? Jangankan melihat orang yang mengikuti sunnah Nabi, melihat muslim yang sholat saja jarang. Hah? Yang sholat saja minoriti. Yang benar-benar di atas sunnah dari orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu juga jauh lagi minoriti. Kira-kira apa yang akan beliau katakan tatkala beliau berjumpa dengan sekelompok kecil dari ahlu sunnah? Di masa tabi'in saja beliau mengeluarkan statement, tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling bahu membahulah di antara kalian, wahai pengikut sunnah, karena kalian adalah kaum minoriti. Nah, baik jamaah dimuliakan Allah, maka kita bersyukur kepada Allah atas majlis ini, dan insya Allah risalah yang akan kita baca ini adalah sebuah ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dinukilkan oleh sebagian para ulama, dan mereka kutip dari kitab Ad-Durar Arsaniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Nah, bukan sebuah tulisan dari beliau, tetapi ini sebuah ucapan beliau, kemudian sebagian ulama mengutipnya, kemudian membahasnya. Dan kebetulan dalam beberapa perjalanan umroh ana pernah menyelesaikan risalah ini di sisi salah satu masyayikh di Madinah antara maghrib dan isya dalam satu majelis. Nah, itu Syekh Badar, salah satu pengajar Masjid An-Nabawi. Maka saya terpikir saat itu, wah ini bagus kalau dijadikan materi-materi daurah. Karena waktu itu ini risalah bisa selesai dalam satu majelis antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena nggak ada terjemahannya, sehingga bisa selesai dalam satu majelis. Baca dulu, nggak perlu diterjemahin. Di Indonesia atau Malaysia tak bisa satu majelis, satu baris kita baca tak sampai 1 menit, tapi memberikan terjemahannya bisa setengah jam. Ya, bahasa Arab itu singkat, tapi ketika diterjemahkan menjadi panjang. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, waktu yang diberikan ke ana sisa 10 menit lagi. Betul? Jadi baiknya ana sebagai moderator dan muqaddimah saja malam ini. Berikutnya kita simak dari guru kita
dan orang tua kita Al-Ustaz Abu Fairuz, dan pertemuan-pertemuan berikutnya baru anak bahas kitab ini. Bagaimana? Hah? Betul ya? Terasa durhaka anak yang banyak ngambil waktu sedangkan beliau duduk di bawah. Beliau sudah putih jenggotnya, kita masih hitam rambut ini. Masa kita suruh orang yang sudah putih jenggotnya mendengar ceramah orang yang masih hitam rambutnya? Sepertinya tak sopan ya? Kita semua dengar ceramah beliau, dan ini insya Allah masih ada majelis-majelis berikutnya, betul Ustaz? Atau bagaimana? Hah? Kita ambil sedikit. Oke, sisa 10 atau 15 menit lagi ya. Baik, saya bacakan. Insya Allah ada fotokopian semuanya ya. Fotokopian di sini. PDF bahasa Inggris ya. Punya PDF semua ya. Masya Allah. Ini. Baik, biasanya kalau pegang PDF biasanya udah bisa baca kitab biasanya. Harap gundul ya. Insyaallah ya. Tidak perlu diterjemahkan lagi ya? Perlu juga? Hah? Perlu juga. Ini karena ketawaduannya. Perlu, bukan karena ketidaktahuan ya. Insyaallah ya. Baik. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sekali lagi ini ucapan beliau dikutip oleh sebagian ulama dari kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Kata beliau, idza amara Allahu al-'abd bi amrin wajaba 'alaihi fihi sab'u maratiba. Apabila Allah Jalla wa Ala memerintahkan seorang hamba dengan sebuah perintah, maka dia wajib memiliki 5 prinsip, 7 prinsip secara berurutan. Beliau katakan sab'u maratib, ini harus berurutan. Tidak boleh diacak, tidak boleh dipindahkan. Yang pertama diletakkan yang kedua, yang ketiga diletakkan di nomor 4. Numbernya harus berurut. Yang pertama kata beliau al-ilmu bih. Dia harus mengilmui perintah Allah tersebut. Yang kedua kata beliau mahabbatuh. Dia harus mencintai perintah Allah tersebut. Dan yang ketiga kata beliau adalah al-azmu 'alal fi'l. Dia mesti harus seyogyanya bertekad untuk melakukannya. Tingkatan yang keempat al-amalu. Dia harus mengamalkannya. Yang kelima kaunuhu yaqa'u 'alal masyru'i khalisan sawaba. Prinsip yang kelima, dia harus mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, apabila 6 prinsip di atas, yang keenam kata beliau at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituh. Hendaknya dia selalu berhati-hati, selalu waspada ya? Nah, selalu waspada dari dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan pahala yang ia dapatkan dari menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Dan ini ada pembahasan khusus. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim punya ucapan yang panjang, judulnya dosa-dosa yang bisa menghapuskan amalan. Dan ini ada sedikit perbezaan dengan ucapan penghapus atau pembatal Islam. Ada dosa-dosa dia bisa menghapuskan amalan tetapi tak membatalkan Islam. Tetapi kalau yang membatalkan Islam sudah pasti menghapuskan amalan. Dan ini pembahasan tersendiri dan memerlukan daurah khusus. Dosa-dosa yang menghapuskan amalan. Nah, yang ketujuh kata beliau as-sabatu alaih. Apabila 6 prinsip tadi telah dia miliki, telah ia realisasikan, telah ia laksanakan, maka hendaknya dia istiqamah di atas itu. Ini 7 prinsip
yang mesti kita miliki dalam beragama, dan beliau sebutkan secara global di sini, secara ringkas. Kemudian setelah itu beliau akan membahasnya satu persatu secara rinci. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, metode penyampaian ilmu yang beliau sampaikan ini adalah metodenya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita baca Al-Quran, sangat banyak dalam Al-Quran itu Allah sebelum menyebutkan sesuatu secara satu persatu, secara rinci, Allah sebutkan dulu secara global. Contohnya Ashabul Kahfi disebutkan dulu secara global, kemudian baru disebutkan secara detail. Demikian juga kisah Nabi Musa di sebagian surat disebutkan secara ringkas, secara global, kemudian di surat yang lain disebutkan secara rinci. Demikian juga Nabi SAW, beliau sangat sering ketika menyampaikan ilmu, beliau sampaikan secara global dulu. Global ya? Hah? Umum ya. Nah, beliau sebutkan secara umum dahulu, setelah itu beliau baru sebutkan satu persatu. Contohnya banyak diantaranya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang potongannya telah ana bacakan tadi. Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Ini kan umum. Setelah itu baru Nabi sebutkan satu persatu. Al-imamul adil wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa syabun nasya fi ibadati rabbi wa rajulati tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi wa rajulun da'at imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun dzakarallaha khalid fafadat 'ainah. Ya, wa rajulun da'at imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini metode cara penyampaian ilmu yang bagus. Tidak hanya dalam ilmu agama, dalam ilmu dunia. Anda seorang cikgu misalkan, cikgu di sekolah, ya, seorang pensyarah di university, metode ini bagus untuk diterapkan. Antum nak bahas materi apa ke murid-murid antum, misalkan nak bahas masalah hisab kah, matematik, apa bahasa sini? Matematik ya. Rumus-rumusnya sebutkan dulu secara umum, setelah itu baru dibahas secara detail. Itu metode Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, makanya para ulama kita lihat, sebagian mereka sekolah umumnya, sekolah akademiknya pendek, tapi metode dia menyampaikan ilmu ketika mensyarah ilmu lagi bagus dari orang-orang yang sudah tinggi sekolah akademiknya. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu membuat orang semakin cerdas. Nah, maka orang yang menghafal Al-Quran, tahu artinya, mengamalkannya, tahu tafsirnya, hadis-hadis Nabi, tak perlu diajarkan metode dakwah. Nah, karena Al-Quran telah mendidiknya bagaimana cara berdakwah itu. Ya. Hadis-hadis Nabi telah menjelaskan kepadanya metode dakwah. Baik jamaah dimuliakan Allah, ini secara umum beliau sebutkan. Berikut ini beliau mulai membicarakannya satu persatu. Yang pertama kata beliau, al-martabatul ula, tingkatan prinsip yang pertama yang harus kita miliki tatkala Allah memerintahkan kita dengan suatu perintah, al-ilmu bih. Kita harus mengilmuinya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta atharus salaf yang menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu agama dan bahayanya kebodohan, saya kira semua kita maklum ya. Semua kita telah mengetahuinya. Nah, dan hukum menuntut ilmu agama secara umum terbagi menjadi 3. Ada dari ilmu agama hukum mempelajarinya fardhu ain. Ada dari ilmu agama hukum mempelajarinya fardu kifayah. Dan ada dari ilmu agama hukum mempelajarinya sunnah. Fardu ain, kata Imam Ahmad, alladhi yaqumu bihi dinuh. Ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contohnya, contoh terdekat, Allah memerintahkan dia salat, maka fardhu ain, wajib baginya untuk mempelajari hukum-hukum salat.
Yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Contohnya mempelajari ilmu ahli waris, ilmu warisan, atau dia ditunjuk suatu tempat untuk mempelajari bahasa Arab, ilmu hadis. Yang definisinya adalah idza qama bihil ba'd wa kafa saqata 'anil akharin. Telah dilakukan oleh sebagian orang dan mencukupkan, maka hukumnya menjadi gugur bagi yang lain. Selain itu hukumnya sunnah. Akan tetapi menuntut ilmu agama meskipun yang hukumnya sunnah, kata Imam Malik, afdhalut ta'at ba'dal wajibat. Ia adalah ketaatan yang paling afdal di atas seluruh amalan yang wajib. Oleh karena disebutkan dalam sebuah kisah, suatu ketika azan dikumandangkan, majelis masih dilanjutkan. Kan biasa seperti Masjid Nabawi ya, azan berhenti sebentar. Setelah selesai azan tetap lanjut sambil nunggu iqamah. Salah satu dari murid Imam Malik meninggalkan majelis tersebut dan sholat sunnah. Maka Imam Malik mengatakan tidaklah yang dia lakukan lebih afdal dari apa yang dia tinggalkan, yaitu ilmu agama. Karena itu sholat sunnah. Bahkan datang dari sebagian ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan mudzakaratul ilm sa'atan khairun min ihya'il lail. Mudzakarah ilmu sesaat saja. Sa'ah itu artinya waktun qasir. Sekejap saja dia mudzakarah tentang ilmu. Mudzakarah itu mengulang-ulang ilmu yang sudah diketahui. Ini bantahan untuk sebagian orang. Sebagian orang tak semangat nuntut ilmu karena alasannya, ana udah tamat tuh kitab 10 tahun yang lalu sama ustadz itu juga. Kalau ana hadir isinya itu-itu aja kok, nggak ada yang baru. Usul thalatha ana udah tamat sebelum antum lahir. Ya, kitab tauhid 10 tahun yang lalu ana udah belajar itu. Waktu itu yang hadir cuma 2 orang, 3 orang. Jadi seolah-olah keutamaan menghadiri majelis ilmu agama itu syaratnya harus menjadi ikhwan junior. Kalau udah lama ngaji tak dapat lagi keutamaan duduk di majelis ilmu agama. Keutamaan duduk di majelis ilmu agama itu hanya untuk orang yang baru ngaji. Kesannya demikian sebagian orang, ya kan? Nah, padahal kata Abdullah bin Mas'ud, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama yang telah diketahui sekejap saja, itu pahalanya lagi besar, lagi banyak daripada pahala sholat semalam suntuk, semalam penuh. Bukan berarti habis kajian malam ini tak perlu sholat tahajud. Maksudnya perbandingan. Bahkan datang dari Abu Sa'id, juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa mereka hadir dalam suatu majelis ilmu agama, satu bab dari ilmu agama yang mereka pelajari, baik bab itu bab yang akan diamalkan ataukah bab yang tidak perlu diamalkan karena tentang suatu pengetahuan, itu lebih mereka sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Meskipun mereka juga ahli ibadah. Ini kenapa anak ingatkan, karena sebagian orang kalau sudah tua usianya, ketika diajak kajian, kalian aja lah yang sedang muda-muda nih, kami dah tua-tua nih, rukuk sujud aja lah katanya. Yang penting puasa sunnah, sholat duha, udah tua. Ya kalian yang masih muda-muda aja lah nuntut ilmu agama, duduk di majelis. Jadi seolah-olah duduk di majelis ilmu agama, dengar kajian bukan ibadah. Pada kata Abu Hurairah, lebih kami sukai daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan sekejap saja mengulang-ulang ilmu agama, pahalanya lagi banyak daripada sholat tahajud 1 malam suntuk, 1 malam penuh. Maka Syekh katakan, al-ilmu bih, kamu harus mengilmunya. Beliau contohkan, idza arafa al-insanu anna Allah amara bitauhid wa nahaa 'anil syirk, aw arafa anna Allah ahalla al-bay' wa harrama ar-riba, aw arafa anna Allah harrama akla mal al-yatim wa ahalla li waliyhi an ya'kula bil ma'ruf in kana faqiran, wajaba 'alayhi an ya'lama al-ma'mura bihi wa yas'ala 'anhu ila an ya'rifa wa ya'lama al-manhiya 'anhu wa yas'ala 'anhu ila an ya'rifah. Jelas ya, Mas?
Suaranya jelas, terjemahannya yang belum jelas. Kata beliau contohnya, apabila seorang insan, seorang manusia itu tahu bahwa Allah memerintahkan dia untuk mentauhidkan Allah. Ada tak dalam Al-Quran perintah untuk mentauhidkan Allah? Ada, bahkan fi'il amr, kata kerja perintah yang pertama kali dalam Al-Quran itu tentang tauhid. Coba sebutkan, siapa, apa ayatnya yang bisa menyebutkan tak ada hadiah dari anak? Siapa yang bisa menyebutkan ayat dalam Al-Quran di mana ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa kata kerja perintah yang pertama kali datang dalam Al-Quran adalah tentang tauhid? Tak ada hadiah insyaallah dari anak yang bisa jawab. Dan saya yakin semua kita hafal ayat itu. Awal-awal surat Al-Baqarah. Apa ayatnya? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa la taj'alu ma'allahi andadan wa antum ta'lamun. Ini kata kerja perintah yang pertama kali datang dalam Al-Quran. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian kata Syekh, dia juga tahu bahwa Allah melarang dia dari syirik, ya. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan juga hadis-hadis Nabi, dia tahu Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, dia tahu Allah mengharamkan makan harta anak yatim, tetapi menghalalkannya untuk walinya yang fakir dengan cara yang ma'ruf, maka wajib baginya mempelajari perintah Allah tersebut, bertanya kepada yang mengetahuinya, dan wajib baginya untuk mengetahui larangan Allah tersebut dan bertanya tentang itu. Kemudian Syekh titik beratkan dan terkhusus masalah tauhid dan syirik. Nah, terkhusus masalah tauhid dan syirik. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulan ringkasnya dari poin yang pertama ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa setiap perintah Allah itu wajib kita pelajari. Nah, sebagaimana setiap larangan Allah itu juga wajib kita pelajari. Jangan tunggu datang. Kenapa? Karena kita bukan di zaman wahyu. Wahyu sudah putus. Nabi sudah wafat. Kewajiban kita bertanya, mencari tahu, mempelajarinya. Nah, beliau titik beratkan masalah akidah, masalah tauhid. Kita semua tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, maka wajib bagi kita untuk mempelajari apa itu tauhid. Bagaimana rinciannya? Kapan seseorang itu dikatakan telah bertauhid? Dia tahu Allah melarangnya berbuat syirik, maka wajib bagi dia mempelajari apa definisi syirik, batasan syirik. Dan kapan seseorang itu dikatakan telah syirik, dan macam-macam syirik, apa saja bahayanya dan bagaimana cara menyelamatkan diri kita dan anak keturunan kita darinya, itu Allah bahas dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya. Kemudian datang para ulama membukukan ke dalam kitab-kitab mereka jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Ada kitab, dan kitab yang paling bagus untuk mempelajari tentang tauhid dan syirik adalah matan Kitab Tauhid. Nah, bahkan di zaman ulama kita yang memahami tentang tauhid, kalau ada orang udah ngaji lama tapi belum tamat matan Kitab Tauhid, ini perlu dipertanyakan. Apa itu? Hadiah untuk? Ada titipan hadiah untuk yang bisa menjawab. Satu orang sambil jalan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Demikian juga pembahasan yang lainnya tentang salat. Kita wajib salat. Berarti kita wajib mempelajari hukum-hukum seputar salat. Nah, kita sudah tahu Allah mengharamkan riba, bukan berarti cuma sekedar tahu iya riba itu haram. Wajib mempelajari apa itu riba. Kita wajib zakat, maka wajib mempelajari apa itu zakat.
Anda single nak nikah, wajib belajar tentang nikah, hak-hak istri yang harus kita tunaikan. Kalau dia wanita, hak-hak seorang suami yang harus dia tunaikan. Yang nak poligami satu lagi juga wajib mempelajari hukumnya. Yang seberadar semangat saja. Setelah itu rumah tangganya tiap hari ada petir di dalamnya karena tak ada ilmu. Nah, ini kaidah umum dari Syekh. Rincian setiap permasalahannya itu ada di pembahasan kitab masing-masing. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sepertinya Anda sudah mengambil waktu lebih dari yang ditentukan. Baik, sebelum saya menutup, saya lemparkan beberapa pertanyaan karena di sini ada amanah untuk menghadiahkan ya lembaran-lembaran yang tidak berharga ini, tetapi semua yang berharga harus dengan lembaran ini. Uang ya. Ya. Nah, memang uang bukan sesuatu ya, tapi semua sesuatu dengan uang sekarang ya. Nah, Museum Hajar Aswad aja harus bayar uang sekarang ke calonnya, ada agennya. Museum Hajar Aswad tak keluarin uang, tak bisa cium. Sekarang ini Allahul musta'an. Baik, untuk anak-anak yang lebih bagus ya, atau yang tua mau juga? Anak-anak aja dulu ya. Oh, mau juga. Baik, tolong berikan kesimpulan kajian yang Anda sampaikan. Kesimpulannya. Silakan. Yang bisa menyebutkan kesimpulan kajian. Mike, silakan. Mana? Boleh kita utamakan yang jomblo dulu, yang single, yang masih muda, belum nikah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebutkan kesimpulan kajian malam ini. Dan insya Allah sisa pembahasan akan kita bahas pada majelis-majelis berikutnya. Nah, ikhwah dahulu. Nah, ada kesimpulan kajian yang telah Anda sampaikan. Fadhal, barakallahu fiik. Enggak, Anda ingin ingatkan antum jangan malu dan jangan merasa direndahkan. Ini cuma sekedar penyemangat. Bukan berarti kita menghargakan jawaban dengan uang. Ini di majelis-majelis masyayikh juga demikian. Tahadu tahabbau. Anggap dari bab ini ya, saling memberikan hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling cinta mencintai, bukan menilai orang lain dengan uang. Nah, barakallahu fiikum. Silakan kesimpulan kajian malam ini. Kita ini kaum minoriti. Saya nggak bilang kita ini pengikut sunnah Nabi, dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Nah, kesimpulan yang kedua. Masya Allah, kesimpulan yang kedua, hendaknya pengikut sunnah Nabi itu saling berkasih sayang di antara mereka. Masya Allah. Satu lagi yang saya ambil dari adalah apabila seorang sahabat itu jauh daripada kita, dasar itu. Masya Allah, sahih. Ya. Itu yang saya rasakan itu, apabila seorang sahabat itu yang di atas sunnah ya. Masya Allah. Kita langsung itu. Betul, Masya Allah. Masya Allah, sahih. Apalagi sudah dia mengenal sunnah, ada hubungan kerabat lagi dengan kita. Nah, barakallah, jazakallah khair. Itu diantara mungkin ini hadiah ya, jangan lihat ke nominalnya, silahkan. Tak apa, nanti antum bisa kasih hadiah untuk orang lain, bisa sedekah untuk orang lain. Barakallah fiik. Mungkin yang ingin mengamanahkan ini boleh ingin bersedekah atau hadiah, dan hadiah tidak boleh ditolak kan? Umar pernah menolak pemberian Nabi, kemudian dimarahi oleh Nabi. Ya, Nabi mengatakan idza ja'atka wa anta ghairu sa'ilin wala musyrifin fatamawwalha fakhudha fatamawwalha, dalam Sahih Bukhari. Umar pernah menolak pemberian Nabi.
Maka Nabi marah dan menegurnya, kalau kamu mendapatkan suatu pemberian bukan karena meminta dan ingin meminta secara tersurat atau tersirat, maka ambillah dan manfaatkan itu. Nah, barakallahu. Sekarang untuk ibu-ibu kaum akhwat, kesimpulan lainnya dari kajian malam ini, silahkan. Nah, kajian untuk ibu-ibu muslimat, puan-puan, sila yang nak sebut di antara kesimpulan kajian malam. Tafadhal barakallahu. Sila puan-puan yang nak sebutkan kesimpulan, silahkan. Di antara kesimpulan kajian malam ini, supaya tidak memanjangkan waktu. Ada? Atau saya ubah pertanyaannya? Sebutkan secara umum 7 prinsip yang wajib dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah, dari nomor 1 sampai nomor 7. Itu lagi mudah, insyaallah. 7 prinsip yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah, dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala di atas tadi. Silakan. Ana fadhali barakallahu. Bagi muslimat. Siapa yang nak sebut? Silakan. Ada, masya Allah. Barakallahu. Fadhali. Jazakallahu. Barakallahu. Yang pertama, ilmu. Masya Allah, dia wajib mengilmui berita Allah tersebut. Yang kedua, kita mencintai. Dia harus mencintai. Antum lihat saja tulisan apa-apa, pura-pura tak tahu antum lihat. Prinsip yang ketiga, terhadap perintah Allah, bertekad kuat untuk melaksanakan. Dia harus bertekad menjalankan perintah Allah tersebut. Yang keempat, dan mengamalkannya. Dia harus mengamalkannya. Yang kelima, lepas itu dia sudah mengerjakannya dengan ikhlas dan mutaba'ah. Mesti dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Masya Allah. Yang keenam, dia berhati-hati dengan dosa-dosa yang boleh menggugurkan pahala. Berhati-hati dari dosa-dosa yang bisa menghapuskan pahalanya. Yang ketujuh, apabila dia sudah melaksanakan semuanya, maka dia kena istiqamah dalam. Masya Allah, istiqamah di atasnya. Masya Allah. Barakallahu. Akhirnya tafadhal. Allah berikan kepada dia. Jazakallah khair. Antum asli Sabah di sini. Dari Lahadatul. Dari Lahadatul yang 7 jam tadi. Ya, 7 jam. Jadi boleh ada bit minyak. Oh, masya Allah. Barakallah ya sahabat. Berapa orang dari Sabah sini? Dari Lahadatul 3 orang. 3 orang. 4 orang. Naik mobil. Naik mobil 3 orang ya. Masya Allah. Satu orang naik motor. Pesawat. Oh, pesawat. Masya Allah. 7 jam ya. Nabi mengatakan inna ajrakum biqadri masyaqqati. Pahalamu itu berbanding lurus dengan rasa penatnya. Ini beliau sabdakan kepada Aisyah karena beliau lebih penat santun. Karena beliau sempat akhir di Haji Wada, kemudian setelah yang lain mau pulang, beliau pergi lagi ke kantin untuk ambil umroh, ya kan? Ya Allah, yang 7 jam lebih banyak pahalanya daripada yang kurang dari 7 jam. Masya Allah. Lebih banyak pahalanya, insya Allah balasan dari Allah. Yang mungkin dia biasanya lebih banyak istri yang nanti nggak tahu apa yang lainnya. Allah Alam. Nah, tafadhal. Jomblo, ini musibah ini. Masya Allah. Insya Allah tak lama lagi sudah punya istri yang saleh. Amin. Semoga Allah anugerahkan yang datang ke sini dalam keadaan jomblo, Allah anugerahkan istri yang salehah, al-jamila, al-ghaniyah, al-hafizah di kitabillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, silahkan kawan itu gimana satu lagi? Masya Allah. Ya, sebutkan salah satu faedah yang mendapatkan dalam majelis malam ini. Ada tuh. Semangat. Ini segorombolan jomblo ya. Ini tangan Masya Allah. Cakap. Ada tuh. Cakap terus. Dia memang pilihan. Ada suara. Dia malu dia. Ada.
faedah yang anda dapat kita di dengan sunnah yang sedikit dengan sentiasa berkasih sayang bagi Nah, yaitu Hasan Al-Basri berpesan bahwa seorang pengikut sunnah hendaknya mereka saling berkasih sayang, saling memaafkan dan saling bahu-membahu di antara mereka. Fa'innahum aqallun nas. Dan kita sangat perlu untuk selalu diingatkan dengan ucapan beliau ini, jemaah. Karena seperti yang Nabi katakan, inna syaitan qad ayyasa ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fi tahrish fi ma bainahum. Syaitan itu putus asa untuk menjatuhkan ahli tauhid ke dalam syirik, tetapi dia tak putus asa untuk membuat mereka bergelut ribut bersama mereka. Maka ucapan beliau ini sangat perlu untuk selalu diingat-ingat, apalagi di masa ya para pengikut sunnah itu minoriti, ya, orang yang berada di atas tauhid dan sunnah benar-benar diasingkan. Nah, fadhal ya akhi Amir, Ustaz Amir. Baik, antum jangan menilai yang negatif ini berbaik sangka saja, ini sekedar hadiah, ya. Barakallahu fiik. Baik, siapa yang kesini datang dengan membawa kedua orang tuanya? Ada? Datang membawa orang tuanya, bukan dibawa oleh orang tuanya, dia yang membawa orang tuanya. Ada? Hah? Baik, yang berikutnya, siapa ibu-ibu kaum muslimat yang paling jauh tempatnya ke sini? Yang datang dari tempat yang paling jauh. Tenom. Ada dari Tenom. Tenom, berapa jam? Tenom. 2 jam lebih, Masya Allah. Siapa? Tolong lapor. Siapa? Yang muslimat. Muslimah ada. Suami istri. Suami istri. Nah, kita berikan silakan si Amir. Barakallahu fiik. Yang paling jauh. Nah. Baik. Mana tahu Barakallahu dari fiik. Lada tu tidak muslimat. Ikhwan fillah wa akhwati al-karimat, insyaallah kisah pembahasan kita lanjutkan pada